Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bertemu kembali bersama dengan kami Healing Harmony Singers. Malam hari ini bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, kita bisa memuji dan menyembah Dia. Kami bersyukur Tuhan, dan kami mau tetap pegang janji-janji-Mu yang menghidupkan kami, yang memberikan pengharapan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang dapat kami andalkan dalam hidup kami. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari nyatakan dan ucapkan. Sama-sama naikkan pujian ini kepada Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Kau penolongku, penolongku yang aku
untuk setiap janji-janji-Mu yang menopang kehidupan kami, untuk setiap kasih-Mu yang sempurna yang menuntun setiap langkah kehidupan kami dalam setiap waktu. Malam hari ini, kami hadir di sini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami buka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, sebab kami sedia untuk diberkati oleh kebenaran-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seorang ekonom Italia yang bernama Vilfredo Pareto memperkenalkan hukum 80-20 yang kemudian kita kenal sebagai prinsip Pareto. Ia mengatakan bahwa terdapat sejumlah kecil, kira-kira 20% kemampuan kita yang ternyata dapat memberikan dampak yang sangat besar, yaitu sekitar 80%. Saudara, makna yang dapat kita petik dari prinsip Pareto ini adalah seberapa kecil sumber daya yang kita miliki, potensi yang kita miliki, kekuatan yang kita miliki, talenta yang kita miliki, karunia rohani yang kita miliki, dan iman yang kita miliki. Ketika kita fokus mengembangkannya, meluaskan kapasitas secara optimal, maka akan memberikan pengaruh atau impact yang cukup besar. Haleluya. Dan prinsip Pareto ini mengingatkan kita tentang apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 17 ayat 20. Dikatakan di sana, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebiji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudaraku yang terkasih, sampai dengan malam hari ini kita boleh katakan Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Dan ini adalah waktunya bagi kita sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan Yesus untuk berani melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Allah kita yang besar. Tetapi satu hal yang kita mesti mengerti dan percaya, bahwa setiap perkara-perkara besar pasti bisa terjadi ketika kita belajar setia untuk melakukan dan menjalani setiap perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dan dengan iman yang sungguh kepada Allah yang hidup dan berkuasa, kita meminta perkenanannya untuk memimpin, menuntun, dan berjalan bersama dengan kita. Saudara, saya percaya bahwa keluarga, pekerjaan, usaha, pelayanan kita ada sampai saat ini oleh karena anugerah dan kemurahan serta mujizat Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang mengerti bahwa kehidupan kita dihiasi dengan kemurahan Tuhan, malam hari ini, mari angkat penyembahanmu kepada Tuhan bersama dengan Healing Harmony Singers. Nikmatilah kehadiran Tuhan di ruang dengar saudara. Haleluya. Kita ada sampai hari ini semuanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Tuhan telah menuntun, Tuhan telah menolong, dan Tuhan telah menganugerahkan segala yang baik, segala yang hebat dalam hidup kita di tahun 2023 kemarin. Dan menjalani tahun 2024 ini dengan iman dan dengan penyerahan diri kita kepada Allah sebagai bukti penyembahan kita kepadanya, kita akan melihat Allah akan menyatakan lagi perkara-perkara mujizat, perkara-perkara ajaib di dalam keluarga, pekerjaan, usaha, dan pelayanan kita. Dengar saudaraku, Allah rindu memberkati dan sanggup mengembangkan setiap kapasitas kita. Ia membutuhkan saudara
dengan iman, membentangkan dan merentangkan sayap-sayap iman saudara, agar saudara bisa terbang lebih tinggi lagi dalam tuntunan dan penyertaannya yang sempurna. Hari ini saya mau katakan, untuk membentangkan dan merentangkan sayap iman, untuk naik terbang lebih tinggi, memang membutuhkan sebuah usaha yang harus dilakukan secara optimal, sehingga saudara mampu terbang melewati setiap badai di tahun 2024 ini. Saudara tidak bisa sendiri, kita tidak bisa sendiri. Tetapi sebuah pujian mengatakan, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi, melintasi setiap badai kehidupan. Malam ini saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mungkin saudara ragu, saudara cemas, saudara bimbang, khawatir dan takut untuk melewati tahun ini. Saya ajak saudara, rentangkan sayap imanmu. Kita memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini bersama dengan Healing Harmony Singers. Dengar, Tuhan sanggup membawa saudara ke tempat yang lebih tinggi lagi. Haleluya, haleluya. Itulah iman kita, bahwasanya pertolongan kita datang dari tempat yang maha tinggi. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudaraku, Ia tetap setia untuk menyatakan pertolongannya sepanjang sejarah kehidupanmu. Itulah deklarasi iman kita. Tapi dengar baik, iman harus dibarengi juga dengan usaha yang optimal. Jika tidak demikian, maka iman kita adalah iman yang mati. Yakobus 2 ayat 18 dan 20 mengatakan, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ayat yang ke-20, hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Saudaraku, orang yang mengaku beriman tanpa usaha maksimal adalah orang Kristen yang gampangan dan tidak dewasa. Saudara, hidup yang penuh dengan tantangan dan masalah serta ujian seringkali membuat kita takut, gentar, gamang, bimbang, dan khawatir. Namun kita harus memutuskan apa yang seharusnya menguasai dan menuntun hidup kita. Apakah kita melintasi hidup dengan dihantui rasa takut dan khawatir, atau hidup dalam iman dan pengharapan yang menyenangkan hati Allah sumber kasih itu? Ketakutan dan kekhawatiran sering membuat saudara melihat masalah yang kecil menjadi besar, sedangkan iman memampukan kita untuk melihat Allah yang jauh lebih besar dari apapun masalah yang terlalu besar bagi saudara. Hari ini saya tegaskan kepada saudara, mari, jika saudara mau mengalami mujizat Allah, jika saudara mau mengalami perkenanan Allah, hiduplah dengan iman. Ibrani 11 ayat 6a mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara, orang yang beragama belum tentu benar di hadapan Allah, tetapi orang yang sungguh-sungguh percaya, orang yang sungguh-sungguh beriman, berkenan di hadapan Allah, mengalami perkenanan Allah, mengalami mujizat Allah, itulah orang benar. Hari ini mungkin saudara bertanya, bagaimana saya bisa menjadi orang yang beriman? Atau bagaimana saya dapat memperbesar kapasitas iman bekerja dalam hidup saya?
pendengar baik. Firman Allah mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Pertanyaannya saudaraku, seberapa banyak saudara yang mendengarkan kebenaran ini pada malam hari ini telah mendedikasikan hidup saudara untuk memulai hari yang saudara lalui dengan membaca, merenungkan firman Allah? Saudaraku, Tuhan Yesus berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tubuh memerlukan roti, tetapi jiwa dan roh yang melahirkan iman memerlukan firman Allah. Haleluya. Jika saudara hidup di dalam firman-Nya, percayalah, Ia telah merancangkan sesuatu yang baik dalam kehidupanmu hari lepas hari. Firman-Nya mengatakan, rancangannya adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Haleluya. Saudara, Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan mencukupkan, Allahku akan memenuhi setiap keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya di dalam Yesus. Bersama dengan kami Healing Harmony Singers di ruang dengar saudara, mari naikkan pujian dan penyembahanmu kepada Allah. Izinkan Ia hadir dan bekerja, meluaskan kapasitas iman saudara. Rasakan kehadirannya, rasakan jamahannya malam hari ini. Haleluya, haleluya. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.